Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, penurutan kondisi untuk kebahagiaan. Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Leluhur kita yang pertama itu sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilan tututannya, dan dengan kebebasan yang penuh mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci. Tetapi sebelum mereka memperoleh kehidupan yang kekal itu, kesetiaan mereka harus diuji. Semenjak awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri, satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar dari kejatuhan Lucifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu sebagai suatu ujian terhadap penurutan, iman, dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Sementara mereka diizinkan untuk memakan dengan sesukanya buah dari semua pepohonan yang ada, mereka dilarang untuk mengecap buah pohon pengetahuan ini dengan kematian sebagai imbalannya. Mereka juga terbuka kepada pencobaan iblis. Tetapi bila mana mereka dapat tahan akan ujian itu, mereka akhirnya akan ditempatkan lebih tinggi daripada kuasa iblis itu untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah. Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai satu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi dan tidak ada pemerintahan tanpa hukum. Allah dapat menciptakan manusia tanpa kesanggupan untuk melanggar akan hukumnya. Ia dapat mencegah tangan Adam untuk tidak menjamah buah yang terlarang itu. Tetapi di dalam hal seperti itu, manusia bukan lagi merupakan sebagai makhluk yang bebas memilih, melainkan seperti mesin semata-mata. Tanpa kebebasan memilih, penurutannya tidaklah bersifat sukarela, tetapi terpaksa. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan ada perkembangan tabiat. Keadaan seperti ini bertentangan dengan Allah dalam perlakuannya dengan penduduk dunia-dunia lain. Manusia tidak lagi layak disebut sebagai makhluk yang berpikir, dan hal seperti itu hanya akan menguatkan tuduhan iblis bahwa pemerintahan Allah itu dijalankan dengan sewenang-wenang. Allah menciptakan manusia tulus. Ia memberikan kepadanya sifat-sifat yang agung tanpa kecenderungan untuk berbuat jahat. Ia menganugerahi dia dengan kuasa berpikir yang tinggi serta memberikan kepadanya pengaruh-pengaruh yang kuat agar ia tetap setia. Penurutan yang sempurna dan kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Dengan syarat ini, ia mempunyai kebebasan pada pohon al-hayat itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.